Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidodo dari kelas AK 502. Saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, slide pertama, 4 pilar SAK di Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu SAK internasional, kemudian SAK umum, yang ketiga SAK EP atau etap, dan yang terakhir adalah SAK EMKM. Saya akan menjelaskan terkait 4 pilar SAK di Indonesia ini. Yang pertama yaitu SAK internasional. Nah, SAK internasional ini dirancang untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Nah, artinya perusahaan tersebut bertanggung jawab pada investor, pemegang saham, pemegang publik, ataupun masyarakat secara luas. Nah, contoh entitas yang wajib menggunakan SAK internasional ini ada yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, kemudian bank, asuransi, dan perusahaan pembiayaan ataupun leasing. Kemudian yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN dengan skala yang besar. Kemudian yang keempat adalah perusahaan multinasional atau anak perusahaan dari perusahaan asing. Kemudian SAK internasional sendiri mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang diterbitkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Kemudian selanjutnya yaitu SAK umum. Jadi SAK umum sendiri itu digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik namun tidak terdaftar di pasar internasional atau di pasar modal maksud saya. Kemudian contoh dari entitas yang menggunakan SAK umum ini, yang pertama ada perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek, kemudian perusahaan yang memiliki utang atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, kemudian anak perusahaan dari perusahaan publik atau multinasional, jadi levelnya nasional seperti itu. Nah, untuk SAK umum sendiri mengacu pada IFRS, tetapi telah dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia. Nah, standar ini lebih kompleks dibandingkan SAK EP ataupun EKAP seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu SAKEP atau etap. Nah, entitas ini diperuntukkan bagi perusahaan skala menengah atau kecil yang tidak memiliki akuntabilitas publik tetapi tetap membutuhkan laporan keuangan yang sesuai standar. EP sendiri merupakan singkatan dari entitas privat, sedangkan etap adalah entitas tanpa akuntabilitas publik seperti itu. Nah, contoh entitas yang menggunakan SAKEP atau etap ini, yang pertama perusahaan keluarga atau bisnis swasta, mungkin kalau perusahaan keluarga itu lebih ke EP ya, entitas privat. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang tidak memiliki kewajiban pelaporan kepada regulator atau pemegang saham eksternal seperti itu. Kemudian perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan untuk pinjaman atau kredit. Nah, SAKEP atau etap ini tidak berbasis IFRS, namun mengadopsi konsep IFRS for SMS. Nah, atau Small and Medium Enterprises seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu SAK EMKM. Nah, SAK EMKM ini dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, contoh dari entitas yang wajib menggunakan SAK EMKM ini meliputi yang pertama ada
usaha mikro dan kecil seperti toko kelontong, warung, atau usaha dagang kecil, bisnis rumahan, dan bengkel kecil. Nah, kemudian yang kedua ada UMKM yang mengajukan pinjaman ke bank atau investor. Nah, usaha yang membutuhkan pencatatan keuangan sederhana. Nah, EMKM sendiri ini bukan berbasis IFRS dan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK etap. Nah, berarti tadi dari yang paling mungkin yang paling rumit sampai paling sederhana yang pertama tadi ya. Urut dari yang pertama itu SAK eh, internasional, kemudian SAK umum, kemudian selanjutnya SAK EP atau etap, dan yang terakhir SAK EMKN seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk pertanyaan kedua, apakah standar akuntansi di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP seperti itu? Nah, Indonesia sendiri itu mengacu ke IFRS bukan US GAAP. Kenapa demikian? Nah, IFRS itu lebih banyak digunakan secara global, sehingga mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang bisa dibandingkan dengan perusahaan lain di berbagai negara. Yang pertama itu lebih ke karena banyak digunakan oleh negara lain ya, sehingga tentunya itu akan mempermudah perusahaan di negara lain untuk menilai eh, laporan keuangan ataupun eh, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dengan menggunakan IFRS, perusahaan di Indonesia itu juga lebih mudah menarik investor asing dan memenuhi regulasi di pasar internasional. Nah, ini juga dibandingkan dengan US GAAP ini IFRS dinilai lebih menguntungkan seperti itu karena selain banyak yang menggunakan di berbagai negara itu juga menarik investor asing dan juga memenuhi regulasi di pasar internasional. Nah, kemudian apakah sebenarnya untuk IFRS ini ada eh, dua perbedaan yang signifikan, yaitu yang pertama IFRS itu principle based atau berbasis prinsip. Prinsip yang berarti lebih fleksibel dalam penerapannya dan kemudian lebih fokus pada substansi ekonomi daripada bentuk hukumnya. Sedangkan untuk US GAAP atau GAAP ini rules based, artinya berbasis aturan. Nah, yang memiliki aturan yang lebih rinci dan spesifik. Jadi yang tadi IFRS berbasis prinsip, sedangkan US GAAP ini berbasis aturan. Kemudian US GAAP sendiri lebih banyak digunakan di Amerika Serikat dan memiliki perbedaan signifikan dengan IFRS dalam hal pengakuan pendapatan, pengakuan aset, dan pelaporan keuangan. Nah, dapat disimpulkan di Indonesia, standar akuntansi seperti SAK umum atau PSAK itu sudah mengacu pada IFRS, meskipun ada beberapa penyesuaian untuk kondisi lokal di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk usaha kecil dan menengah, ini ada standar lain seperti SAK etap dan SAK EMKM yang lebih sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis skala kecil yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini apakah satu standar cocok untuk semua? Saya rasa dari penjelasan di atas tadi tidak ada standar yang cocok untuk semua entitas. Kenapa? Nah, ini yang pertama, setiap entitas itu memiliki karakteristik skala bisnis, kemudian pemangku kepentingan dan tingkat akuntabilitas yang berbeda.
Ya seperti tadi, terkait misal, UMKM, dia nggak perlu, sampai, mengacu ke IFRS karena mungkin, keperluannya ya untuk internal mereka sendiri seperti itu. Sedangkan kan untuk misal, yang skala internasional ataupun, yang umum tadi mungkin, eee lebih lebih kompleks karena mungkin, yang berkepentingan atau pemangku kepentingan dari, laporan akuntansinya itu, lebih banyak seperti itu sehingga harus, standar seperti itu dan bisa dipahami banyak orang. Nah, kemudian alasan yang kedua, perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek itu membutuhkan standar yang lebih kompleks dan transparan seperti SAK umum atau PSAK yang didasarkan pada IFRS. Kemudian, yang ketiga, alasan ketiga itu, di sisi lain UMKM itu membutuhkan standar yang sederhana dan praktis. Nah, seperti SHKMKM yang berfokus pada pencatatan keuangan dasar. Nah, kemudian alasan 4, jika UMKM diwajibkan untuk menggunakan IFRS, hal ini justru akan membebani mereka dengan aturan yang tidak relevan dan sulit diterapkan. Karena kan mungkin, UMKM sendiri kan, kebanyakan, masyarakat menengah seperti itu. Dan mungkin untuk mengakses, sampai, eee, diwajibkan menggunakan IFRS itu akan dinilai sangat berat seperti itu. Mungkin sekian, presentasi dari saya. Bila ada kesalahan ataupun hal yang tidak pas, berarti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.